perkataannya Allahmu, waktu Allahmu bilang, firmannya Allah begini kan, wahai Arjun, aku adalah Allah. Itu perkataan Allah, itu Allah tidak? Jawab tuh. Takut. Kamu selalu orang. Kalau saya udah bertanya ini takut jawabnya ini. Kena. Kenapa kamu? Ya, Kenapa kamu ketakutan? Firmannya Allahmu, perkataannya Allahmu yang mengatakan, wahai Arjun, aku adalah Allah. Itu perkataan Allah, itu Allah atau tidak? Ya Allah yang berkata. Bukan. Bukan. Loh, Bukan. loh, contoh Toha ayat 14. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Itu bukan perkataan Allah. Ya perkataan, cuma itu kan disampaikan, diwujudkan dalam Saya kitab nggak nanya itu, saya nggak nanya diwujudkan diapakan gitu kan. Nah, tadi kamu bilang perkataan nggak diwujudkan. Ternyata perkataan Allah mewujud. Ya masa wujud? Gimana? Masa wujud manusia gitu? Gimana lu? Daripada perkataan Tuhanmu wujudnya buku. Lebih mending mana? Mending mana? Ya lebih berfaedah manusia lah daripada buku. Perkataanmu Tuhanmu wujudnya buku. Kamu nggak nganggap remeh. Tetapi perkataan Tuhan kami wujudnya manusia. Kok kamu nggak bilang hebat? Kalau manusianya berbohong, Oke teman-teman, jadi kalian tahu ya, perkataan Tuhannya orang Kristen itu bisa dalam wujud manusia. Perkataan Tuhannya orang Islam alias Tuhannya si Arjun ini bentuknya buku. Kalau manusia, Sekarang saya tanya, lebih berfaedah mana, manusia atau buku? kalau manusianya berbohong gimana? Masalahnya Tuhan Yesus nggak pernah bohong. Bohong. Ya, oke ya. Di bawah ya sayangnya, belajar lagi ya. Belajar data kamu ngapain ngetik dirimu sendiri. Jadi kalau kamu mau bawa Yakobus 2 ayat 19, setan pun percaya Allah itu satu. Setan aja percaya Allah itu satu. Jadi nggak ada yang heboh. Nggak, B aja saya. Iya, tapi bagi kami, ya, bagi orang Kristen, Allah itu satu, yaitu Bapa. Ya kan, nggak ada yang kontradiksi. Jadi pada kenyataannya Allah itu ada banyak. Kalau Allah itu cuma satu itu baik, tapi setan juga menganggap itu baik, Allah itu satu. Jadi nggak ada yang spesial jika kamu mengatakan Tuhanmu satu. Karena setan pun percaya Tuhan itu satu. Rasul Paulus itu cerdas, saya katakan. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah Bapa, yaitu Bapa. Allahmu tidak Allah bagi kami, gitu, ya kan? Allahmu itu bukan Allah bagi kami. Nah, Agatha baca DM-ku, siap Kak Popi, nanti dibaca Kak Ceki. Gitu ya. Jadi kalau kamu baca Alkitab itu cerdas. Jangan sampai kena mental di sini. Tadi kamu jawabnya lama banget. Kenapa? Setiap orang yang sudah saya pertanyakan sesuatu, dia pasti ketakutan. Kenapa? Karena saya bisa bermanuver kemanapun. Kamu harus siap-siap dengan jawaban kamu. Karena jawaban kamu itu akan saya uji. Ya, sama seperti kalian. Kalian kalau jadi murid, ya kan, disuruh menjawab sesuatu, sama gurumu pasti diuji. Ya, jawabanmu benar atau tidak? Harus teruji. Logika itu nggak pernah ganda sih. Logika memang nggak ganda. Bagaimana kamu mengatakan logika ganda? Gimana kamu mengatakan logika ganda? Logika itu, ya, logika itu tidak bisa dihitung dengan bilangan. Kalau kamu katakan logika tidak pernah ganda, bagaimana kamu bisa menggandakan logika? Setahu saya, yang bisa digandakan itu uang. Yang saya tahu, ya, kamu kalau ke dukun menggandakan uang, logika digandakan itu gimana? Tetapi kecerdasan itu, karena logika itu kecerdasan, itu bisa di-upgrade kalau kamu belajar bahasa mula deh.
Bahasa itu sangat-sangat penting ya. Karena saya orang Indonesia, saya terbiasa bahasa Indonesia dan saya berusaha menganalisa bahasa Indonesia yang saya gunakan. Gitu. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Iya, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Kristen itu artinya pengikut Yesus yang menerima ajaran Yesus. Itu definisi Kristen. Ya kan? Nih, jadi kalau kamu percaya Allah itu satu, setan pun percaya Allah itu satu, berarti kamu sama dengan setan. Gitu. Ini ya, dikatakan gini. Contoh di sekolah, satu unsur tambah dua unsur lain. Logika itu memangnya unsur. Saya tanya kamu, makanya kamu jangan campur adukan agama dengan matematika atau dengan kimia. Ya, saya katakan, Tuhan saya bukan bilangan, Tuhan saya bukan angka. Kalau kamu kira Tuhan saya bilangan, Tuhan saya angka, kamu sudah merendahkan Tuhan saya menjadi ciptaan. Kamu juga merendahkan Tuhanmu menjadi ciptaan. Gitu. Karena merendahkan itu menjadi ciptaan. Paham ya? Jadi kalau kamu bilang logika dengan pengharapan itu beda, dengan iman itu beda sayang. Ya, beda tetapi bisa berjalan selaras. Coba naik belajar data. Saya mau tahu logika kamu sampai mana. Bicara Tuhan kok bicara kimia. Bicara Tuhan itu bukan bicara tentang matematika. Bagaimana kamu bicara Tuhan terus bicara matematika? Kamu ini lucu. Jadi kalau Tuhanmu satu seperti apa? Apakah satu seperti bilangan? Silakan, Al-Kafi. Halo. Halo, iya, Mbak. Silakan, mau bertanya apa Pak? Mau bertanya gini, kalau seandainya mbaknya itu sezaman berandai-andai, Pak. kehidupannya sama Yesus, Ya, silakan. ya, sezaman sama Berandai-andai. Yesus dan melihat Yesus mau disalib gitu, mbaknya mau nolongin atau mau membiarkan Yesusnya? Sama seperti yang dilakukan Rasul. Sama seperti yang dikatakan Rasul, yang dilakukan Rasul. Apa tuh? Mereka semua menerima, Oh, jadi membiarkan? bukan Tetap bukan membiarkan ya, tapi kami menerima Yesus itu membuktikan dirinya Tuhan ketika dia mati supaya dia bangkit. Jadi kalau Tuhan saya mau membuktikan dirinya Tuhan, masa saya halang-halangi? Rasul Petrus sendiri menghalangi di ini dikatakan sesat, dikatakan iblis sama Tuhan. Jadi pada saat disalib berarti dia baru jadi Tuhan gitu. Enggak, membuktikan Bang. Membuktikan, ngerti nggak kamu? Jadi bukan ngomong Tuhan doang, tetapi butuh pembuktian. Contoh saya bilang ya, saya mau beli mobil. Itu belum beli mobil. Belum jadi mobil, belum ada mobilnya. Nah itu, jadi kalau Tuhan pun cuman ngomong saya Tuhan, tetapi tidak membuktikan dirinya Tuhan, itu belum jadi Tuhan. Iya, begitu Bang. Jadi Tuhan Yesus itu mau membuktikan dirinya Tuhan. Sezaman, Gitu. Tuhanmu sudah membuktikan jadi dirinya kalau Tuhan. sezaman dan melihat. Sudah. Kapan dia membuktikan dirinya Tuhan? Sudah. Kapan? Ada di surat kita ada. Loh kok di surat membuktikan dirinya Tuhan? Ya banyak. Oke. Di mana dia membuktikan dia mencipta? Ya Kulwallahu minimal membangkitkan ahad. orang mati lah. Allahu somad. Loh, kok si Somad, Ustadz Somad ada di sana. Membuktikan dia Tuhan, karena Tuhan itu kita tahu mencipta. Di mana ya mencipta itu dari tanah dihidupkan menjadi manusia, yang mati dihidupkan, ya kan? Itu salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Kapan hari Tuhanmu membuktikan dia itu adalah pencipta, menghidupkan dari yang mati? Coba, dari abad 7 lah. Coba. Jadi sebelum Yesus, Zamannya Muhammad, dari jadi zamannya sebelum Muhammad. Yesus Nggak usah lari. apa namanya? Hadapi pertanyaan saya. Apa? Ya, di mana Tuhanmu membuktikan dirinya Tuhan? Contohnya ya, yang mati
itu dihidupkan. Karena pencipta itu begitu, Tuhan itu begitu. Yang mati itu dihidupkan. Coba. Ya mati dihidup. Iya, coba buktikan dulu Tuhan mau menghidupkan sesuatu yang mati. Kapan dia membuktikannya? Halo. Iya, jadi Yesus pun membangkitkan orang yang sudah mati. Saya tanya Itu Tuhan kamu. berkuasa Saya tanya atas Tuhan izin kamu. dari Jangan Tuhan. bicarain Tuhan saya, Bang. Tuhan saya kan sudah membuktikan. Buktikan. Ya itu pembuktiannya ya Oh, itu termasuk. Tuhan saya kok nebeng sama Tuhan. Tuhan saya itu jangan ditebengin. Banget kamu nebeng. Nebeng sama Tuhan saya. Tuhan Yesus yang melakukannya kok itu Tuhanmu. Tuhanmu itu nggak tahu saya yang mana. Di sini tuh nggak boleh nebeng ya, Bang. Saya kasih tahu, Bang. Kamu tanya, apa yang kamu lakukan? Ya seperti yang dilakukan para murid-muridnya Yesus. Ya, mereka membiarkan Tuhannya itu mau membuktikan dirinya Tuhan. Rasul Paulus saja ditengking sama Tuhan Yesus. Nyala kok iblis. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak dipikirkan Allah. Yesus itu mau ngomong dirinya Allah. Gitu loh. Paham kan? Ketika dia mengusir si Petrus saja, dia mengakui dirinya Allah loh. Nyala kok iblis. Gitu kan? Jadi Petrus ketika menghalangi penyaliban, Petrus disebut iblis. Apalagi saya. Ya saya mana berani, orang kehendak Allah kok jadi kehendak manusia. Yang ada itu kehendak Allah itu seturut dengan kehendaknya, kehendak manusia itu seturut dengan kehendaknya Allah. Gitu. Ada logika ganda. God, saya itu nggak pernah ganda. Standar. Kenapa dikik? Anakmu itu berisik Kenapa dulu. dikik? Anakmu jangan berisik. Nah, jadi gini. Kenapa kamu Yesus tidak kan- menghadapi pertanyaan saya? Jadi gini. Kamu kok jadi gini? Sudah ada pembuktian satu. Yesus aja membangkitkan orang yang sudah mati atas kehendak siapa? Atas Dirinya kehendak sendiri. Bapa. Ada yang lebih besar. Nggak ada. Ada yang lebih besar Coba dari tunjukin dia. ayat. Dia nggak ngeklaim dia Tunjukin anak ayat. Tuhan apa. Tunjukin ayat. Ada yang lebih besar dan dia itu bukan Bang, Tuhan. sorry ya, saya mute dulu. Saya cuma nanya, Tuhanmu pernah nggak membuktikan dirinya Tuhan itu? Kamu ngapain ke Yesus? Saya tanya, Tuhanmu pernah nggak membuktikan dirinya Tuhan? Dikit-dikit ke Yesus, kenapa kamu nggak berani? Jawablah. Jawab dulu itu. Kan kamu tadi nanya, kenapa Yesus mati? Dia mau membuktikan dirinya adalah Tuhan. Gitu loh. Sekarang saya tanya, kapan Tuhan mau membuktikan dirinya Tuhan? Itu bang. Dijawab dulu itu. Gak usah lari-lari. Gak usah kita ngomongin Yesus membangkitkan atas izin. Yesus gak pernah minta izin. Yesus gak pernah minta izin. Karena Yesus itu mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa. Itu dulu, jawab dulu. Mana, kapan, mana dalil? Sudah ada dalam surat kita, di dalam kitab suci kami, di dalam Al-Quran pun sudah jelas. Apa dikata, apa bukti? Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu Setan kufuwan. pun tahu bang, Allah itu satu bang. Setan Nah pun jadi gitu. Saya nanya bang, saya nggak bentuk omongan. Saya nanya, kapan dia membuktikan dirinya itu adalah Tuhan? Kalau kamu bilang Allahmu satu, Allahnya orang Kristen juga satu, tetapi itu bukan bukti. Mana satu jadi tiga, satu jadi tiga? Ya satu ya satu. Jadi mana? Di mana Allahmu membuktikan dirinya Tuhan? Tadi udah saya bilang. Bukti dia bahwa Tuhan, dia pencipta dari yang Allahu mati. somad, lam yalid, Bukan, walam Bang, yulad, dari yang walam mati. yakul lahu kufuwan Saya ahad. kasih Tuh. contoh. Saya kasih contoh. Dari yang mati dihidupkan. Tuhanmu pernah nggak membuktikan itu? Bukan lagi dari yang mati. Loh, mana? Dari Dia zamannya itu maha Muhammad. pencipta. Dari zamannya Muhammad. Mana orang yang satu orang yang dihidupkan oleh Kok Tuhan? dari zaman Muhammad, bukan dari zaman Muhammad lagi. Bahkan Nah itu Yesus saya pun, mintanya dari zamannya Muhammad. bahkan Yesus pun itu Kamu di bang, kamu tadi nanya saya berandai di zamannya Yesus. Saya tanya,
ya, di zamannya Muhammad, kapan hari Allah mau membuktikan dirinya Tuhan? Kamu gak usah lari-lari lah. Jadi kalau lari-lari, ya udah kamu di bawah aja sana, lari-lari kau. Disuruh buktikan, bukan disuruh ngomong. Itu pun dia nggak ngomong loh. Ah, kau ini